Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, wallahu ya muallima Ibrahim muallimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak jemaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mencintai kita semua. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepadanya di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan tugas seorang hamba, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan bersyukur ini jamaah sekalian merupakan salah satu sifat yang agung. Ya, para ulama mengatakan man syakara ni'ama rabbih nala ridhah. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Rabbnya, maka ia akan mendapatkan ridho dari Rabbnya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang jika ia makan maka ia membaca alhamdulillah, jika ia minum ia membaca alhamdulillah. Artinya ia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisinya. Memuji Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu bentuk syukur dengan lisan. Syukur itu ada dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah dan yang semisalnya. Kemudian dengan perbuatan, dengan anggota badan, yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita di majelis ini pagi hari ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, sebaik-baik nikmat adalah nikmat yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk nikmat adalah nikmat yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang disusun oleh Fadilatul Doktor Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala, yang mana beliau baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan menjadikan kitab ini dan duduknya kita di majelis ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau. Baik, di pertemuan kemarin kita membahas, setelah pembahasan isim tafdil, kita masuk ke salah satu dari akhawat inna, yaitu pembahasan lakinna. Lakinna ini merupakan suatu huruf yang berfungsi untuk menyambung dua kalimat. Ketika kita mengatakan misalkan at-tullabu katsirun, para santri jumlahnya banyak, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat keduanya al-faslu shagirun, kelas itu kecil atau sempit. Dua kalimat ini bisa kita gabungkan dengan menambahkan huruf lakinna di tengahnya. Nah, at-tullabu katsirun, lakinna. Apa arti lakinna ini jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Tetapi, atau akan tetapi. Dan masuknya lakinna ke dalam suatu kalimat itu akan memberikan pengaruh berupa berubahnya harokat setelah lakinna.
Ya, jadi lakinna yang tadinya dicontoh ini dibacanya dhammah al-faslu, ya, bisa dilihat di sini al-faslu dhammah. Ya, sekarang setelah datangnya lakinna, maka dhammah ini berubah menjadi fathah. Lakinnal fasla shaghirun. Nah, jadi fungsi dari lakinna ini adalah untuk menggabung dua pernyataan yang mutanaqid, yang bertentangan. Ya, dari mana pertentangannya? Kita lihat kalimat pertama, para santri jumlahnya banyak. Ya, kemudian pernyataan kedua, kelas itu kecil. Ini kan bertentangan. Ketika orang mendengar at-tullabu katsirun, mereka berpikir bahwasanya kelasnya luas. Ya, mereka ketika mendengar para santri banyak, mikirnya berarti kelasnya besar atau luas. Ya, tapi ternyata tidak. Nah, disitulah kita gunakan kata lakinna. Jadi lakinna ini menambahkan informasi baru yang bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Makanya dalam bahasa Arab lakinna ini disebut apa kemarin? Huruf istidrak. Nah, mumtaz. Ini namanya huruf istidrak. Apa itu istidrak? Yaitu tadi, ya, untuk memberikan informasi baru. Yang mana informasi baru ini bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Ya, misalkan kita contohkan kemarin ada beberapa contoh, Muhammad rajin tapi saudaranya tidak. Ini kan bertentangan. Muhammad rajin, saudaranya tidak. Nah, kalimat yang seperti ini bisa kita tambahkan lakinna di tengahnya. Ini namanya huruf istidrak. Lakinna itu sendiri nanti ada banyak variasinya. Ada lakin, ada walakin, ada walakinna. Ya, itu masing-masing nanti beda pengaruh i'rabnya. Kita sekarang ambil yang asalnya, yaitu lakinna. Lakinna ini sendiri dalam tajwid bacaannya harus dibaca dengan dua harokat mad tabi'i, ya, meskipun di penulisannya tidak ditulis, ya. Jadi lakinna, ya, lakinnallaha, ya. Jadi kalau kita ketemu di Al-Quran nanti kata lakinna, itu la-nya harus dibaca dua harokat, ya, biasanya dikasih simbol dengan tanda mad, ya, tanda garis tegak di atasnya, ya, tanda madnya. Nah, itu yang kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu huruf istidrak. Baik. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 22. Di halaman 22 bisa kita lihat di situ. Sekarang kita masuk ke akhawat inna yang lainnya, yaitu ka'anna. Ya, kita bahas ka'anna sekarang. Ya, ka'anna. Nah, ya, tulisnya seperti ini. Ka'anna. Ya, ka'anna ini dalam bahasa Arab disebutnya, kalau apa namanya, lakinna itu huruf istidrak, maka ka'anna ini namanya huruf at-tashbih, ya, namanya huruf at-tashbih. Harfu at-tashbih, ya. Tashbih, pernah dengar kata tashabbuh, ya? Nah, tashabbuh artinya apa? Nah, menyerupakan diri atau menyerupa-rupai, ya, meniru, ya, itu tashbih, ya, tashabbuh, ya. Tashbih itu sama kurang lebih, ya. Tashbih itu artinya penyerupaan. Nah, berarti ka'anna ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Seperti, nah, ya. Ka'anna ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa, ya, Indonesia artinya seperti, ya, ka'annahu yas'adu ila sama, ya. Baik. Jadi kalau tadi lakinna itu kita katakan termasuk akhawat dari inna, maka ka'anna juga sama.
Ya, ka'anna juga termasuk akhwat dari inna. Berarti tugasnya sama. Ya, tugasnya sama, yaitu sama-sama memansubkan atau memfathahkan. Ya, memansubkan itu maksudnya memfathahkan. Baik. Perhatikan di sini sekarang. Ya. Iqra al-mithalain thumma adkhil ka'anna 'alal jumalil atiyah ilman bi anna ka'anna min akhawati inna. Ya. Ka'anna ini tadi kita katakan termasuk akhawat dari inna. Artinya dia beramal seperti inna. Amalan inna adalah setelahnya harus fathah. Baik, kita lihat contohnya sekarang. Ya, kalimatnya berbunyi man hadzal fata. Ya, mana al-fata? Pemuda. Siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Apa arti akhuka? Saudaramu. Ya, berarti ka'annahu ini artinya apa di sini? Sepertinya. Ya, sepertinya dia adalah saudaramu. Nah, maka mana kata benda setelah ka'anna di sini? Yaitu domir huwa. Lihat di situ ya. Ka'annahu. Hu ini adalah ya domir yang kembalinya kepada al-fata. Jadi ka'annahu di situ maksudnya ka'annal fata akhuka. Nah, jadi arti kalimat ini apa? Man hadzal fata? Siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Ya, kayaknya sepertinya dia saudaramu. Ya, sepertinya dia adikmu karena mirip misalkan. Nah, ini contoh penggunaan ka'anna. Ya, kenapa enggak dibaca ka'annaha di sini? Ya, tadi kan kita katakan setelah ka'anna itu harus fathah. Kenapa di sini tetap dibaca ka'annahu? Karena ini domir. Apa itu domir? Kata ganti. Kata ganti itu dihukumi mabni. Apa itu mabni? Tetap. Apa yang tetap maksudnya? Harokatnya. Ya, kalau hu terus nggak akan berubah. Ya, dia hanya bisa berubah menjadi hu atau hi. Ya, hi itu pun nanti ada aturannya. Ya, maka di sini dia tetap dibaca hu. Ya, ka'annahu. Ya, jadi dia tidak berubah menjadi ka'annaha misalkan. Baik. Ya, contoh yang kedua, ya. Man hadhihi tiflatu ka'annaha ukhtuka. Siapa anak kecil ini? Sepertinya dia adalah ya saudarimu. Nah, di sini lihat ka'annaha. Ya, ha di sini kembalinya kemana? Ke ya, atiflatu. Atiflatu itu tadi artinya ya saudarimu. Baik, coba sekarang huwa zamiluka. Ya, huwa zamiluka. Gimana kita jawabnya? Ya. Jadi man hadza ya hadza rajul misalkan. Ya, ka'annahu ya ka'annahu zamiluka. Langsung jawabannya ya. Berarti jadinya ka'annahu. Ya. Ka'anna ditambah huwa jadinya ka'annahu ya. Ka'annahu zamiluka. Nah. Ka'annahu zamiluka. Jadi ka'annahu ini berasal dari ka'anna huwa. Ya, digabung jadinya ka'annahu. Nah, ini dia. Baik. Nah, sekarang kalau hiya tabibatun. Berarti ka'annaha tabibatun. Kayaknya dia adalah seorang dokter. Ka'annaha. Ha di sini kembalinya kemana? Ke ya hiya. Nah, jelas sampai sini? Ya. Ada yang perlu diulang di sini? Ya, perlu diulang? Baik. Ya, kita pelankan.
Hiya tabibatun artinya dia seorang perempuan, adalah seorang tabibatun, seorang dokter. Nah, sekarang kita ingin bilang kayaknya dia seorang perempuan itu adalah seorang dokter. Kita lihat ada seorang perempuan, dari penampilannya kayaknya dia dokter. Nah, gimana mengungkapkan kalimat tadi dalam bahasa Arab? Maka kita gunakan ka'anna. Nah, jadinya apa? Ka'anna ha ini diambil dari kata hiya. Ya, ha ini adalah diambil dari kata hiya tadi. Hiya itu artinya dia perempuan. Ya, ketika bertemu dengan ka'anna jadinya ka'annaha. Ya, ka'annaha tabibatun. Ya, kayaknya dia seorang dokter. Ya. Baik, kalau masih kurang jelas, lihat contoh yang ketiga sekarang. Hum tullabun. Apa arti hum? Mereka. Nah, mereka laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Mereka laki-laki itu adalah para tullab, para santri. Nah, sekarang kalau kita ragu-ragu, kayaknya mereka santri. Nah, maka kita tambahkan ka'anna di depannya. Jadinya ka'anna ditambah hum jadinya ka'annahum. Ya, ka'annahum tullabun. Ya, kayaknya mereka itu para santri. Nah, ini gampang, ini tinggal ditambahkan aja. Ya, ka'anna di depannya. Jadinya ka'annahum. Baik. Kalau nomor 4 ditambah anta, ya, anta maridun. Ditambah ka'anna jadinya ka'annaka maridun. Kayaknya kamu sedang marid. Ya, apa arti marid? Sakit. Ya, misalkan kita temu sama teman, nah dia kelihatan pucat sekali dan lemas sekali. Ya, maka kita katakan ka'annaka maridun. Ya, kayaknya kamu lagi sakit. Ya, ka'annaka maridun. Ini namanya tasbih. Jadi di sini kita menyerupakan teman kita itu dengan orang yang sakit. Ya, terlepas dari benar apa tidaknya penyerupaan itu. Ini namanya tasbih. Nah, dalam ilmu bahasa, tasbih itu yang kita sebut dengan analogi, permisalan, matsal. Ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an ada banyak tasbih atau penyerupaan, analogi, contoh-contoh. Ya, tujuannya adalah agar kita lebih paham dengan apa yang Allah bicarakan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an ada banyak analogi, di antaranya misalkan ya permisalan orang yang mengejar orang yang hatinya keras itu seperti ya tanah yang berbatu, air hujan tidak berpengaruh kepadanya. Nah, ini analogi dari Allah agar kita lebih mudah paham. Nah, kata para ulama, wabil misali yattadihul maqalu. Dengan contoh ucapan itu menjadi jelas. Artinya kalau kita menjelaskan sesuatu, kita butuh membuatkan sebuah contoh. Contoh ini dalam bahasa Arab disebutnya misal atau tasbih tadi. Ya, tasbih. Nah, tapi dalam bab akidah tasbih itu tidak diperbolehkan. Ya, haram hukumnya, termasuk penyimpangan akidah. Ya, kalau dalam masalah asma wa sifat, karena tasbih di situ artinya kita menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, dan itu tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 11, ya, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti tidak boleh kita mentasbih atau mentamsil Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kalau dalam bahasa boleh-boleh aja ka'anna. Ya, misalkan
ya orang-orang Arab jahiliyah itu suka sekali yang namanya membuat syair ghazal. Syair ghazal itu syair ya puisi ya, yang menyebutkan atau mendeskripsikan tentang perempuan ya, atau hal-hal yang bersifat romantis ya. Kalau bahasa kita itu syair ya, apa bahasa kita misalkan ya, syair yang berisi pujian-pujian kepada perempuan ya, gombalan-gombalan gitu ya. Orang Arab jahiliyah suka sekali bikin syair-syair seperti itu. Nah, disitulah mereka banyak menggunakan yang namanya tasbih ya, dengan kata ka'anna ini ya, ka'annakil qamar ya, seolah-olah engkau adalah bulan ya, seolah-olah engkau adalah ini dan itu. Nah, ini namanya tasbih dan mereka menggunakan kata ka'anna di situ. Taib. Ya, jadi anta ya, ketika masuk ka'anna jadinya ka'annaka. Ya, kalau huwa mudarrisun jadidun, kemasukan ka'anna jadinya ka'annahu mudarrisun jadidun. Sepertinya dia adalah guru baru. Anti ukhtu Maryam, engkau adalah saudarinya Maryam. Ini kalau kita yakin. Kalau kita ragu, maka kita katakan ka'anna ya, anti. Nah, kalau anta ka, kalau anti ki ya, ka'annaki ukhtu Maryam ya, ka'annaki ukhtu Maryam. Nah. Baik. Berarti ka'anna ini kalau ketemu domir ya, domir huwa jadinya apa tadi? Ya, ka'annahu itu ya. Ya, kalau dia ketemu dengan domir ya hiya apa jadinya? Ka'annaha ya, ka'annaha. Nah, kalau ka'anna ini ketemu dengan domir anta jadinya ya ka'anna ya, domir anta ya Fon ya, domir anta jadinya ka'annaka, ketemu dengan domir anti ka'anna ditambah anti ya, ka'annaki ya, kemudian ditambah domir antum ya, ka'anna ditambah antum ka'annakum ya, ka'annakum ya, assalamu alaikum itu kan dari antum ya. Ya, kemudian ka'anna ya, kalau ketemu domir ana jadi apa ya, ka'an ada dua di situ, ka'annani atau ya ka'anni ya, atau ya ka'anni, dua ya. Apa bedanya ka'annani dengan ka'anni? Kalau ka'annani itu ada tambahan huruf nun di situ ya, ada huruf nun tambahan dia, satu lagi ditambah. Kalau ka'anni enggak, langsung ditambahkan huruf ya. Nah ya, ini dia ka'anna. Taib. Jelas sampai sini ka'anna insyaallah. Taib. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Taib. Lihat di poin yang ke-10 ya, kemarin kita bahas ini ya, al-adad at-tartibi ya. Kita bahas kemarin ada yang namanya dalam bahasa Arab al-adad at-tartibi. Nah, apa itu al-adad at-tartibi? Apa kita katakan kemarin al-adad at-tartibi? Ya, angka untuk menunjukkan tertib. Apa tertib? Urutan. Nah, misalkan contohnya ya, al-awwal ya, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis dan seterusnya. Ini namanya al-adad at-tartibi
ya, angka-angka untuk menunjukkan urutan. Nah, ya, al-adad at-tartibi. Nah, sekarang di sini kita lihat ad-darsu al-awwal, pelajaran pertama. Jadi al-adad at-tartibi itu dia selalu diartikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu namanya adat tartibi. Nah, sekarang ya, al-adat at-tartibi itu dia nanti di hukum i'rabnya di i'rab sebagai kata sifat, ya. Maka dia berarti mengikuti kata sebelumnya. Kita lihat di sini ad-darsu mudzakkar atau muannas? Ad-darsu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, karena tidak ada tak marbutohnya. Ya, simpel ya. Tahu tak marbutoh yang mana kan? Enggak ada tak marbutohnya, udah mudzakkar. Ad-darsu itu mudzakkar. Ya. Berarti kata al-awwal ini juga adalah mudzakkar. Ya. Lantas kalau ad-darsunya kita ganti dengan kata benda yang muannas, maka al-awwalnya juga harus ikut berubah. Dia akan berubah menjadi al-ula. Ya, apa jadinya? Al-ula. Pernah dengar al-awwal dan al-ula ya? Ya, jadi ada istilah al-awwal, ada istilah al-ula. Artinya sama. Cuman bedanya adalah awal itu untuk mudzakkar, ula itu untuk muannas. Ya, maka nama bulan kita katakan Rabiul Awwal. Ya, Rabiul Awwal. Kalau Jumada kita katakan Jumadal Awal apa Jumadal Ula? Nah, Jumadal Ula. Kenapa Jumadal Ula bukan Jumadal Awal? Karena Jumada itu muannas. Meskipun nggak ada tak marbutohnya ya, dia pakainya alif yang bengkok. Jumada. Ya, nulisnya begini. Ya, Jumada. Nah, ini dia dihukumi muannas karena ada tanda ini. Jadi tanda muannas itu bukan hanya tak marbutoh ya, tapi juga alif yang bengkok ini. Ini tanda muannasnya dia. Maka jadinya Jumada ya al-ula. Ya, Jumadal ula. Ya, kalau Rabiul Awwal. Ya, jadi Jumada ini muannas, makanya pakai kata angka yang muannas. Rabi' ini mudzakkar, maka gunakan angka yang mudzakkar juga. Gitu ya. Ya, jadi al-ula itu muannas, al-awwal itu mudzakkarnya. Baik. Itu kalau ke satu, kedua. Itu kalau ke satu. Ya, bagaimana kalau kedua? Ya, kalau mudzakarnya kita katakan as-tsani. Nah, kalau muannasnya kita katakan ya, tambahkan ta marbutoh di belakangnya. Jadinya as-tsani apa? As-tsaniyah. Ya, as-tsaniyah kita katakan. Ya. Jadi as-tsaniyah. Nah, kalau Rabiul Awal ya, kalau bulan selanjutnya disebutnya Rabius Tsani, mudzakkar ya. Tapi kalau Jumadal Ula ya, bulan selanjutnya apa? Jumada As-Tsaniyah. Ya, Jumada As-Tsaniyah. Ya, tapi orang seringnya bilang Jumada Tsani ya. Ya, sebenarnya Jumada As-Tsaniyah di situ. Ya, jadi As-Tsani itu untuk mudzakkar, As-Tsaniyah itu untuk muannas. Ya, jelas sampai sini? Kalau al-ula untuk mudzakkar atau muannas? Al-ula muannas, al-awwal untuk mudzakkar. Ya, maka sifat Allah atau nama Allah adalah al-awwal atau al-ula. Al-awwal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwal bukan huwal ula. Ya. Jadi ada al-awwal, ada al-ula, ada as-tsani, ada as-tsaniyatu. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan juga dari angka-angka yang lainnya.
Jadi angka-angka yang lain juga begitu. Bagaimana kalau bendanya nanti muannas? Maka beda dengan yang mudzakarnya. Ya. Baik. Kalau bendanya mudzakkar, ya, misalkan ad-darsu tadi, maka kita katakan al-awwal. Ad-darsu al-awwal. Ya. Bagaimana kalau dia muannas? Misalkan kita katakan al-hissah. Al-hissah artinya pelajaran. Ya, sama dengan ad-darsu juga. Tapi kalau al-hissah itu jam pelajaran. Al-hissah kita katakan al-ula. Ini bedanya ya. Al-hissah al-ula. Nah, ad-darsu al-awwal. Nah, sekarang kalau angka kedua, maka kita katakan as-sani. Ya, kalau muannasnya kita katakan as-saniyah. Ya, kalau angka ketiga as-salis, ya, kalau muannasnya as-salisah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Terjadi penambahan tak marbutoh saja, kecuali di angka 1 ya. Angka 1 nggak ada penambahan tak marbutohnya, ya, al-ula jadinya. Ya, kalau angka kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu nanti ada penambahan tak marbutoh di belakangnya. Jelas sampai sini? Paham insyaallah angka ini? Baik, coba kita angka keempat. Empat tadi apa? Ar-rabi. Itu untuk mudzakkar. Kalau muannas tinggal tambahkan ta marbuthah, jadinya ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Ya. Nah, kelima apa? Al-khamis. Ya, kalau muannasnya kita katakan al-khamisah, tinggal tambahkan ta marbuthah. Ya. Keenam as-sadis, ya. Ini kita copy paste persis, ya. Copy paste taruh ke sini, tambahkan ta marbuthah, selesai. As-sadisah, ya. Jadi hanya terjadi penambahan ta marbuthah saja. As-sadis itu keenam. Kemudian ketujuh as-sabi'. Ya, tambahkan kalau muannas as-sabi'ah. Ya, kemudian ke-9 apa tadi? At-tasi'. Ya, kalau muannasnya at-tasi'ah. Ya, at-tasi'ah. Ya. Ya, ke-7 ke-8 belum ya? Ya. Ke-8 belum. Ya, ke-8 apa? As-samin. Ya, muannasnya as-saminah. Kemudian ke-9 at-tasi'ah. Ya, kemudian ke-10 al-ashir, jadinya al-ashirah. Nah, al-ashirah. Taib, ini dia. Nah, jadi sebelah kanan ini yang mudzakkar, ya, ini bentuk mudzakkar ini. Ya. Kemudian yang kirinya ini yang muannas. Kalau kita lihat, ya, angka 2 sampai angka 10 itu hanya dengan menambahkan apa? Ta marbuthah, kecuali angka 1. Angka 1 ini beda sendiri, dia tidak menambahkan ta marbuthah di situ. Baik. Jelas insyaallah ya. Baik, sekarang kita lihat contohnya di kitab Al-Yaum. Ya, lihat latihan yang ke-11. Ya, halaman 24. Al-Yaum. Al-Yaum artinya apa? Hari. Nah, kalau kita mau bilang hari, di sini ada angka 8, hari ke-8. Maka apa kita katakan? Al-Yaum as-samin atau as-saminah? Pakai ta marbuthah enggak? Pakai enggak? Tidak. Kenapa tidak? Dari mana tahu al-yaum itu mudzakkar?
Apa? Tidak ada ta marbutohnya. Nah, dari kalimat-kalimat ini yang mana yang ada ta marbutohnya? Al-yaum, at-talib, ad-darsu, as-safa, as-safha. Ya, kemudian mana lagi? As-sana. Mana lagi? At-taliba. Ya, mana lagi? Al-ghurfa. Ya, ini saja yang muannas. Berarti sisanya ini mudzakkar. Ya. Ya, jangan bingung lagi membedakan mudzakkar dan muannas. Lihat aja ta marbuto. Ta marbuto itu bulat di belakang itu. Kalau nggak ada yang itu udah bukan mudzakkar berarti. Ya. Taib. Al-yaum, ya berarti jadinya as-samin atau as-saminah? As-samin. Ya. As-samin, jangan sampai mengatakan as-saminah di sini. Ya, kenapa? Karena al-yaum itu mudzakkar. Nah, at-talib angka 3, berarti ketiga. Santri ketiga. Ya, apa angka 3 tadi? Ketiga as-salis. Nah, as-salisu atau as-salisatu? As-salisu. Ya, ketiga. Ya. 10. Ya, ke 10. Ad-darsu artinya pelajaran ke-10. Ya, apa ke-10 tadi? Di kitabnya tadi lihat. Al-ashiru. Nah, ya, al-ashiru. Nah, as-safha artinya halaman ke-9. Ya. Apa 9 tadi? Tasi. Ini pakai ta marbutoh enggak? Berarti at-tasi'ah. Dari kata at-tasi'ah ini diambil kata tasu'a. Tahu hari tasu'a? Nah, hari keberapa? Hari ke-9 berarti. Ya, dari bulan? Ya, hari tasu'a hari keberapa? Dari bulan apa? Setelah hari tasu'a hari apa? Hari Asyura. Hari Asyura itu bulan apa? Muharram. Ya, berarti Tasu'a itu bulan Muharram. Ya. Ya, itu yang diniatkan Nabi untuk berpuasa itu ya. Hari Tasu'a. Baik. Kemudian al-juz'u. Al-juz' artinya bagian. Ya, kalau di Al-Qur'an kan ada namanya juz 1, juz 2. Itu juz ke-1, juz ke-2 maksudnya. Ya, begini tulisannya kata al-juz. Nah, sekarang kalau 1 berarti juz pertama. Gimana kita katakan? Ya, mudzakkar atau muannas al-juz ini? Mudzakkar. Berarti al-juz'ul al-awwal. Ya, al-juz'u al-awwal. Ya, surat Al-Baqarah itu namanya al-juz'u al-awwal. Ya, kemudian lanjutannya lagi sayaqulus sufaha itu al-juz'u as-tsani. Kemudian tilkar rusulu faddalna itu al-juz'u as-salis, begitu seterusnya. Ar-rabi, al-khamis, juz kelima, keenam. Misalkan kita lagi baca juz keempat, ya, maka kita katakan al-juz'ur rabi. Jangan sampai mengatakan ar-rabi'ah. Ya, al-juz'ur rabi. Baik. Lanjutkan fis sanah. Ya. Ya, as-sanah artinya apa? Tahun. Ya, tahun di sini ada angka 4 berarti tahun keempat. Kita katakan apa? Ar-rabi'ah. Ya, fis sanatir rabi'ah, tahun keempat. Misalkan kita sudah menekuni suatu bidang selama 4 tahun. Nah, tahun ini adalah tahun keempatnya. Nah, kita katakan fis sanatir rabi'ah. Baik. At-talibah, santriwati. Angka 6 di sini berarti santriwati ke-6. Berarti kita katakan apa? As-sadisah. Ya, al-bait, rumah. Angka 7 berarti rumah ke-7. Dari deretan rumah ini dia posisinya ke-7. Ya. Maka kita katakan al-bait as-sabi'u. Ya.
Al-ghurfah angka 5, kamar kelima. Ya, khamisu atau khamisatu pakai tamar butuh enggak? Pakai. Nah, kenapa? Karena al-ghurfah itu juga pakai tamar butuh. Jadi jangan sampai salah satunya timpang, satu pakai tamar butuh, satu enggak. Harus dua-duanya pakai atau dua-duanya enggak pakai. Kemudian al-juz'u ada angka 2, juz kedua. Ya, berarti al-juz'u as-sani. Nah, al-juz'u as-sani. Baik. Kembali ke kitab, kita baca sama-sama sekarang angka-angkanya. Perhatikan yang angkanya saja kita baca, jangan kasih warna ini ya. Ini kita baca angka-angkanya saja. Baik. Al-awwalu, as-sani, sambil dihafalkan. As-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-ashiru. Ini semua untuk mudzakkar. Sekarang kita rubah menjadi muannas. Ya. Al-awwal menjadi apa? Al-ula. Kemudian as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Nah, sekarang Anda baca mudzakarnya langsung dirubah ke muannasnya. Kalau Anda katakan ar-rabi'u, as-sabi'u, al-awwalu, as-tsani, al-ashiru, al-khamisu, at-tasi'u, as-sadisu. Nah, ini namanya al-adad at-tartibi. Hafal insyaallah ya. Nah, sering dipakai ini ya, awal, tsani, salis. Baik. Ada pertanyaan sampai sini seputar al-adad at-tartibi? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke angka selanjutnya, yaitu angka yang normal sekarang. Ya, kalau tadi kan ke semua artinya ya. Sekarang kita masuk ke angka yang normal. Ya, misalkan kita mau mengatakan ada 11 santri, kita mulai dari angka belasan sekarang. Ya, angka 11 sampai angka ya 20. Ya, 11 itu kita katakannya ahada asyara. Ahada asyara. Ahada asyara itu artinya 11. Ahada itu 1, asyara itu 10. Berarti 10 ditambah 1, 11. Itsna asyara itu 12. Itsna asyara itu 12. Itsna itu dari kata isnani, artinya 2. Asyara itu dari kata asyarah, 10. Berarti 10 ditambah 2. Nah, berarti itsna asyara berapa? 12. Ya, jadi kalau ada ujungnya asyara, ya, itu berarti angka belasan. Gitu ya. Maka penting kita hafal angka 1 sampai 10 dulu. Ya. Nah, kalau ingin buat belasan tinggal tambahkan kata asyara di belakangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal menambahkan kata belas, ya, 12, ya, 12. Belas ini dalam bahasa Arab asyara itu, ya.
Tinggal terjemahkan aja, dua itu isnani, hapus nunnya ya karena mudhaf, kemudian tambahkan asyara, isna asyara. Ya, lihat nomor 13, salasata asyara. Salasata asyara. Salasah artinya 3, asyara 10. Berarti 3 tambah 10 13. Gitu ya. Ya, salasah 3, asyara 10. Nah. Baik. Kemudian 14, 4 apa bahasa Arabnya? Arba'atun. Nah, di sini jadinya arba'ata asyara. Ya, kemudian 15 khamsata asyara. Ya, kemudian 16 sittata asyara. 17 sab'ata asyara. Ya, 18 samaniyata asyara. 19 tis'ata asyara. 20 ya bukan ya asyara bukan, jadinya isyruna jadinya. Ya, kalau kita ikut pola yang tadi berarti kan asyara ya. Karena 10 20 ya, tapi dia khusus ada kata lainnya yaitu isyruna. Ya, isyruna ya. Isyrun kadang juga dikatakannya isyrin. Ya, isyrun sama. Di sini kita pakai isyrun dulu. Isyruna ini artinya 20. Baik. Baik, kita mulai 11 ya, kita baca sama-sama dari angka 11. Ahada asyara. Ithna asyara. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Thamaniyata asyara. Tis'ata asyara. Isyruna isyruna. Nah, kalau isyruna cuma satu kata ya. Nah, kalau angka belasan tadi dua kata. 11, 12, 13, 14 ini dua kata semua. 12, 13. Ya, isyruna. Nah, ya isyruna kita kata. Baik. Ahada asyara tadi artinya 11. Kalau di Al-Qur'an angka 11 ini ada misalkan di ya mimpinya Nabi Yusuf disebutkan di situ. Ya, apa dikatakan di surat Yusuf itu? Ya, itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya, Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, ya bapakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 kaukaba. Apa di kaukab kemarin? Bintang atau planet. Ya, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, aku melihat 11 bintang atau planet, aku melihat matahari, aku melihat bulan, semuanya bersujud kepadaku. Ya, ini mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka apa kata bapaknya? Ya, la taqsus ru'yaka. Bapaknya paham Nabi Yusuf akan diutus menjadi seorang nabi. Maka bapaknya bilang, ya bunayya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu ya, karena pasti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Ya, iri nanti saudara-saudaranya yang lain karena Nabi Yusuf ya, dari sisi fisik dia yang paling tampan ya, sekarang malah diangkat menjadi seorang nabi sama Allah. Maka iri nanti saudara-saudaranya kalau diceritakan mimpi itu. Baik, maka ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya itu bukan karena beliau diangkat menjadi nabi. Saudara-saudaranya nggak tahu, belum tahu waktu itu. Ya, tapi karena memang perlakuan bapaknya kepada Nabi Yusuf berbeda dengan perlakuannya kepada ya saudara-saudara yang lain. Baik. Kemudian isna asyara
Ya, Itsna Asyara artinya 12. Pernah dengar istilah Syiah Itsna Asyariyah? Ya. Ya, Syiah Itsna Asyariyah. Berarti Syiah yang bagaimana? Ya, Syiah yang 12. Maksudnya bagaimana Syiah 12? Ya? Nah, dia mengakui adanya adanya 12 imam itu. Ya, 12. Ini yang paling terkenal ya, Syiah yang paling terkenal itu namanya Syiah Itsna Asyariyah. Ini menjadi mazhab resmi Iran. Ya. Jadi Itsna Asyariyah ini mereka meyakini ada 12 imam. Nah, mulai dari Ali ya sampai Nabi kita SAW. Ya, ini tentu definisi mereka saja ya, siapa imam-imam itu. Ya, maka juga dikenal dengan nama Syiah Imamiyah. Nah, kemudian kelompok yang lain dari Syiah yang menolak 12 imam itu namanya Syiah Rafidhah. Nah, ini yang banyak juga di Indonesia ya. Rafidhah itu yang menolak. Ya, Rafidhah. Nah, namanya Syiah Rafidhah. Ada juga namanya nanti Syiah Mu'tazilah. Banyak Syiah itu. Syiah Mu'tazilah itu bagaimana? Ya, golongan Mu'tazilah semuanya Syiah? Enggak. Ini Syiah yang menisbatkan diri ke golongan Mu'tazilah, yaitu mereka golongan yang mempergunakan akal sebagai sumber untuk ya, memahami hakikat Tuhan. Ya, jadi akidah mereka itu selalu disandarkan kepada akal. Ketika ada penentangan antara akal dengan Al-Quran, mereka memilih akal. Ya, secara akal tidak ada namanya azab kubur. Kenapa? Tidak ada bukti logisnya, ya, tidak ada rekamannya, tidak ada bukti nyatanya, kata mereka. Ini orang-orang Mu'tazilah dari golongan Syiah. Mereka menolak hal-hal gaib seperti itu. Nah, jadi Syiah itu mereka terpecah belah. Ya, golongan-golongan yang sesat juga yang lainnya, meskipun kita lihat dari luar solid sekali, ya, tapi sebenarnya mereka juga terpecah belah di dalam golongan-golongan mereka. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, kita mengira mereka itu bersatu padu, tapi sebenarnya hati mereka itu juga pecah-pecah di antara mereka. Yahudi kita melihat mereka kompak sekali dalam menyerang Islam, tapi sebenarnya mereka juga terpecah-pecah. Ya, ada Yahudi yang bahkan mengutuk tindakan ya, pengeboman yang dilakukan oleh Israel. Ada juga yang mendukung. Ya, ada juga yang masih memegang ajaran Nabi Musa yang murni. Ya, ada juga yang sudah tercampur oleh kepentingan-kepentingan dunia, ya, kayak Zionis dan sebagainya itu. Nah, jadi dari golongan mereka sendiri sudah terpecah belah. Gitu. Misalkan di Al-Quran kata Itsna Asyara ini, Inna iddatash syuhuri indallahi Itsna Asyara syahra. Ya, sesungguhnya jumlah bulan-bulan itu di sisi Allah berjumlah berapa? Itsna Asyara syahra. Ya, 12 bulan. Ya. Nah. Kemudian ada kata salasata asyara. Ya, salasata asyara ini artinya ya 13. Ya, 13. Ya, kemudian arba'ata asyara 14. Nah, kita perhatikan di sini di contoh-contoh ini ada angka dan bendanya. Apa benda yang dihitung di situ? Ya, thalib. Nah, ya, angka yang dihitung adalah benda yang dihitung adalah thalib. Nah, ini namanya ma'dud. Ya, angka itu namanya adad. Ya, ini pembahasan adad ma'dud. Adad itu artinya angka, ma'dud itu artinya objek yang dihitung. Kalau kita mengatakan 2 buku, adadnya mana? Adadnya 2. Ma'dudnya apa? Buku. Kalau kita mengatakan 13 santri, mana adatnya? 13. Mana ma'dudnya? Santri. Nah, itu namanya adat ma'dud. Ya. Nah, ya, ini ringkas tentang adat ma'dud. Ada pertanyaan sampai sini?
Pada contoh di sini ahada asyara taliban, adatnya yang mana di sini? Ahada asyara taliban yang mana adatnya? Ahada asyara ini adatnya. Ya. Kemudian mana ma'dudnya? Taliban. Ya. Semua taliban di belakangnya ini namanya ma'dud. Ya. Selain itu namanya adatnya. Ini adat. Nah, kenapa kita harus tahu adat dan ma'dud? Karena untuk menentukan angka itu kita harus melihat kepada ma'dudnya. Ya. Coba kita perhatikan angka 13. Fokus ke angka 13. Ya. Angka 13 itu salah sata asyara taliban. Atau yang lebih jelas lihat di kitabnya. Ya. Salah sata asyara taliban. Lihat kata salasah di situ. Salasah ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Kemudian lihat benda yang dihitung. Taliban. Taliban itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Ya, maka angka 13, 14, 15 dan seterusnya angkanya itu harus bertentangan dengan benda yang dihitungnya. Ya, kalau benda yang dihitungnya laki-laki, taliban di sini, maka angkanya harus perempuan. Nah, jelas ini? Coba lihat sekarang angka 14. Kalau 11, 12 jangan dilihat dulu ya, karena 11, 12 nanti ya kaidahnya beda sendiri. Perhatikan angka 14. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa dia muannas? Karena taliban itu mudzakkar. Ada pertentangan ya. Nah, kemudian asyara itu mudzakkar atau muannas? Ya, mudzakkar. Ya, dia mudzakkar. Kenapa? Karena taliban juga mudzakkar. Berarti angka bagian pertamanya itu bertentangan, bagian keduanya itu sama. Angka 14 itu kan terdiri dari dua angka, 4 sama 11 ya, atau sama 10. Angka 4-nya itu harus bertentangan, angka 10-nya harus sama. Coba misalkan kita buat contoh. Kalau 4 kita katakan arba'ata asyara taliban. Nah, ini benda yang dihitung mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ya, arba'ata asyara mudzakkar. Karena taliban ini mudzakkar. Baik. Taliban mudzakkar ya. Sekarang kalau kita ganti taliban ini dengan talibatan. Ya. Taliban ini jadinya talibatan. Apa dia talibatan? Santriwati ya. Kalau ini santri laki-laki, ini santriwati. Dan bedanya ya. Nah, sekarang maka angkanya ikut berubah. Tadi kita katakan bagian pertamanya harus berlawanan dengan bendanya. Arba'ata taliban. Nah, sekarang lihat arba'ata di sini bertentangan enggak dengan talibah? Tidak. Maka kita buat bertentangan. Caranya bagaimana? Hapus tak marbutohnya. Nah, jadinya arba'a. Selesai? Paham sampai sini? Nah, sekarang asyaronya. Tadi kita kaidahnya apa? Asyaro itu harus sama. Ya. Sekarang sama enggak asyaro dengan talibah? Beda. Berarti tambahkan apa? Tak marbutoh. Ya. Jadinya apa? Arba'a asyrota. Ya, arba'a asyrota talibatan. Baik. Jadi yang anak kasih warna merah di sini, ya, itu yang harus bertentangan ya. Arba'ata dengan taliban itu harus sama. Harus beda, afwan. Arba'ata sama taliban itu harus
bertentangan. Lihat di sini. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Ya bertentangan. Paham sampai sini ya? Baik. Sekarang kalau angka 15, ya kita katakan misalkan ya khamsata, ya khamsata, ya asyara taliban. Baik, khamsata asyara. Kenapa pakai khamsata di sini? Karena taliban mudzakkar, jadi harus ada pertentangannya. Ya, harus pertentangan di situ. Baik. Nah, sekarang kalau talibannya kita ganti dengan talibatan, berarti khamsata jadi khamsa. Asyara menjadi asyrata. Ya, di khamsa asyrata talibatan. Nah. Baik. Jelas sampai sini contohnya? Baik. Berarti kesimpulan kita apa? Dari angka 13, 14 sampai angka 19 ini kesimpulannya adalah bagian pertama ya, angka ya belasannya itu harus berlawanan dengan benda yang dihitung. Angka keduanya yaitu 10-nya itu harus sama dengan benda yang dihitungnya. Bisa kita katakan begini ya. Ya, kalau masih kurang paham, perhatikan ini. Ketika kita mengatakan 15, angka 15 itu adalah hasil penambahan dari 10 ditambah 5, atau kita katakan 5 ditambah 10. Nah, angka 5 ini dia harus bertentangan, ya, harus bertentangan, harus beda ya, dengan benda yang dihitung, dan angka 10-nya harus sama. Ya, ini dia kaidahnya. Nah, jadi angka 15 ya, itu terdiri dari dua angka 5 dan 10 ya. Jadi kalau kita mengatakan 15 santri, yang mana santri ini berarti laki-laki kan, maka berarti ya angka 5 pada kata santri ini harus beda dengan kata santrinya. Beda di sini maksudnya dari sisi laki-laki atau perempuannya. Berarti di sini angka 5-nya harus laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena yang dihitung laki-laki. Gitu ya. 15 laki-laki bedanya dengan 15 perempuan. Kalau 15 laki-laki, angka 5-nya itu berarti harus perempuan. 15 perempuan, angka 5-nya itu harus laki-laki. Harus dibalik berarti ya. Nah, itu maksudnya 5 beda dan 10 sama. Sekarang kalau santri yang dihitung perempuan, 15 santriwati, berarti 5-nya harus laki-laki perempuan? Laki-laki, karena yang dihitung perempuan. Dan angka 10-nya harus sama. Ya, harus sama maksudnya harus sama-sama muannas. Baik, coba sekarang kita lihat ke kitab. Ya, angka 11, 12 nanti dulu ya. Di sini salah sata asyara taliban. Bagaimana kalau kita ganti dengan talibatan? Jadinya apa? Salasa asyrata, bukan asyara ya, asyrata talibatan. Ya, salasa asyrata talibatan. Baik, coba kita baca sama-sama yang muannasnya ya, yang sudah dirubah. 13 kita katakan salasa asyrata talibatan. 14 arba'a asyrata talibatan.
15 khamsa asyrata talibatan. Baik, ulang dari angka 13. 13 salasa asyrata talibatan. 14 arba'a asyrata talibatan. 15 khamsa asyrata talibatan. Sulit ini kira-kira? Susah nggak ini? Agak susah ya. Ya, di kalangan santri juga yang susah nih. Ya, santri susah nggak ini? Adat ma'dud yang paling menakutkan. Ya, ini baru angka belasan. Ada surut ribuan jutaan nanti ya. Naibnya. Jadi untuk menentukan angka dalam bahasa Arab itu kita harus melihat bendanya dulu. Ya, kita lihat bendanya ya apa. Misalkan kalau kita mengatakan saya melihat 13. Ini belum bisa kita tentukan dalam bahasa Arab angkanya gimana 13 ini. Kenapa? Karena belum disebutkan bendanya apa. Ya, kalau kita katakan saya melihat 13 ekor sapi, nah baru boleh disebutkan 13 bahasa Arabnya apa di situ. Kenapa? Karena sudah ada bendanya. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mau 13 sapi atau mau 13 kambing, ya tetap 13 kan, simple, tidak berubah gitu. Tapi dalam bahasa Arab berubah dia, tergantung ke benda yang dihitungnya. Benda yang dihitung, ya mudzakkar, ya maka angkanya juga angkanya harus bertentangan. Baik. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan angka belasan ini, bahwasanya angka belasan ini dihukumi mabni. Apa itu mabni? Tetap. Tetap artinya harokatnya begitu-gitu aja. Coba untuk perhatikan di contoh-contoh tadi ya. Ya, sitata itu fathah ya. Kemudian asyara fathah juga. Nah, kedua bagiannya itu harus fathah. Sab'ata asyara, salasata asyara. Enggak mungkin ada nanti salah satu asyari, enggak mungkin. Semuanya pasti fathah. Salasata asyara, arba'ata asyara. Jadi kalau kita ketemu di Al-Quran nanti angka-angka seperti ini pasti dia fathah. Ya, fathah kedua bagiannya, angka belasan maupun angka 10-nya. Ya, dua-duanya dibaca fathah, mau dia mudzakkar ataupun muannas. Baik. Ya, kecuali angka 12 ya, angka 11 sama 12 ini kita tinggalkan dulu ya, insyaallah kita bahas ini di pertemuan selanjutnya nanti, fokus ke angka saja. Ya, angka 11 dan 12 nanti dia ada kaidah sendirinya. Ya, 11 bagaimana, 12 bagaimana. Baik. Sebelum kita tutup, coba kita baca dulu latihannya. Fil fasli 19 taliban. Nah, ini kira-kira bacanya bagaimana 19 di sini dalam bahasa Arab? Kita lihat ke ma'dudnya dulu. Ma'dudnya adalah taliban. Nah, taliban ini mudzakkar muannas? Mudzakkar. Berarti angka 9-nya mudzakkar apa muannas? Muannas. Maka apa angka 19 tadi bahasa Arabnya? Tis'ata asyara. Ini jawabannya berarti tis'ata asyara. Tis'ata itu muannas, taliban itu mudzakkar. Nah, sekarang 15 kitaban. Nah, fokus ke kitaban dulu. Ya, kitaban itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti angka 5-nya mudzakkar atau muannas? Muannas. Ya, berarti khamsa atau khamsata? Khamsata. 10 asyara. Berarti khamsata asyara. Nah, ya, 12 kitaban. Ya, 12-nya mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Berarti kita katakan ya, isna asyara. Nah, kalau ini beda kaidahnya nanti. Baik. Mana lagi? Nomor 5 lihat. Fihi 13 funduqan. Ya, funduqan madudnya.
Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Berarti angka 3-nya mudzakkar apa muannas? Muannas. Apa angka 3 muannas? Salasa atau salasata? Salasata. Berarti salasata asyara. Nomor 6, 14 masjid. Berarti 4-nya muannas. Berarti arba'a atau arba'ata? Arba'ata asyara masjidan. Riyalan 17. 7 itu sab'a atau sab'ata? Sab'ata. Ya muannas ya. Kenapa? Karena riyal itu mudzakkar. Jadi sab'ata asyara. Ya. Baik. Nah, itu dia. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Yang dihitungnya kenapa fathah? Kenapa? Oh, benda yang dihitung, ya. Benda yang dihitung ini tidak kita bahas dulu Pak ya. Ini pembahasan tamyiz namanya. Ya, tamyiz kalau angka 11 sampai angka 20 itu dia harus mufrad mansub. Ya, apa itu mufrad mansub? Nah, nanti kita bahas itu. Ya, angka, kita fokus di angka itu. Tadi kita katakan kalau membahas angka itu pasti ada dua yang kita bahas ya. Adat sama ma'dudnya. Nah, kita fokus di adat dulu, angkanya dulu, ya. Ma'dudnya kenapa ini begini-begini nanti kita bahas. Kalau bahas angka itu ada 3 poin yang harus dipelajari nanti, ya. Mudzakkar muannasnya, ya, kecocokan mudzakkar muannasnya, kemudian i'rabnya, ya, kemudian cara bacanya, urutannya maksudnya. Ya, makanya pembahasan adat ma'dud ini sangat kompleks sekali, ya, sangat susah sekali sebenarnya. Ya, ribet sebenarnya, ya. Ya, maka kita ambil sedikit-sedikit dulu, ya, dari angka yang sering kita pakai dulu. Yang tadi ketika kalau mudzakkar muannas buat roknya urutannya. Misalkan kalau kita mau bilang 1978. Nah, dalam bahasa Arab ini yang mana dikedepankan dulu gitu. Ya. Jadi ada 2 cara baca nanti. 1978 itu boleh dibaca dengan ya, dari belakang, dari angka 8-nya, boleh dari angka 1000-nya. Sama kayak kita bahasa Indonesia ya. 1978 itu kadang orang bacanya 1978 gitu kan. Ada juga yang baca 1978, ada yang baca hanya 78-nya saja. Ya, itu kan beda-beda ya. Nah, beda cara baca. Itu juga dipelajari nanti dalam bahasa Arab. Ya. Nah. Ada pertanyaan lagi? Tonton. Adat ma'dud. Baik. Jadi pembahasan adat ini penting kita pelajari, penting kita untuk ketahui, karena dalam ilmu tafsir itu ada bab tersendiri untuk membahas tentang ya penafsiran angka-angka di dalam Al-Qur'an. Ya, tapi perlu kita perhatikan ya bahwasanya angka-angka itu ya tidak ada yang bersifat sakral atau bisa dijadikan jimat dan sebagainya. Tidak ada dalam Islam hal-hal seperti itu. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ya. Kecuali jumlah-jumlah ibadah yang memang Nabi contohkan. Ya, misalkan ya zikir, ya jumlah-jumlah zikir diajarkan oleh Nabi 33 kali misalkan. Apakah angka 33 berarti angka yang sakral atau suci? Tidak. Ya, kenapa kita berzikir 33 kali? Ya karena Nabi ajarkan. Sesimpel. Ya. Jangan kita tafsirkan oh 33 itu angka yang begini gini. Ya, tidak perlu sampai seperti itu ya, karena yang menafsirkan hal-hal yang tidak ditafsirkan oleh Nabi seperti itu akan jatuh ke perkara-perkara syirik. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ya, orang sufi itu ya paginya dia pinter, sorenya udah bodoh katanya. Ya, kenapa begitu? Ya karena dia suka menafsirkan ya keluar dari jalur. Ya. Ya, kaidah kita dalam menafsirkan Al-Quran adalah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi, Allah dan Rasulnya mendiamkan suatu perkara, maka jangan kita coba-coba menafsirkan dengan akal pikiran, kecuali memang ada landasan dalam syariat di situ. Ya, semuanya sudah ada penafsirannya. Ya, maka tidak boleh kita menafsirkan dengan ya, logika kita masing-masing. Ayat surat Al-Fatihah 7 ayat misalkan
Nah, 7 ayat ini diambil dari jumlah hari, 7 hari. Nah, itu jangan tafsiran seperti itu, ya. Ya, itu ada orang-orang sufi ya dari kalangan Syadziliyah, tarekat Syadziliyah di Mesir banyak ini. Jadi mereka punya satu amalan, salah satunya itu tadi. Ya, jadi dalam 7 hari mereka hanya baca 1 hari 1 ayat dari surat Al-Fatihah itu. Sholatnya cuma 1 ayat gitu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin itu terus dibaca. Ya, 1 hari ini. Besoknya hari kedua baca ayat yang kedua. Hari yang ketiga baca ayat yang ketiga, itu terus. Ini tuntunan dari Nabi yang mana yang diikuti seperti itu. Ya. Nah, maka yang seperti ini tidak ada dalil, tidak ada landasannya dalam syariat. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita. Ya. Maka cukupkan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya, agar kita beruntung sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Ya. Kalau kalian mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan beruntung. Baik, wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa naqtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun bulan depan jadwal kita mulai normal kembali insyaallah. Ya, normal kembali. Ya, hanya bulan ini saja kita ya 1 pekannya 2 kali. Ya. Baik, ini terlalu banyak. Ya.